Oke baik Pak, mengenai RPJPN, perubahan-perubahan mendasar apa saja sih Pak yang berubah di dalam UU RPJPN 2025-2045? Jadi RPJPN ini kan merupakan mandat daripada konstitusi, di mana dengan sistem pemerintahan presidensil, maka di dalam konstitusi kita itu rencana pembangunan jangka panjang itu disusun selama 20 tahun dan kemudian itu dievaluasi setiap 5 tahun. Kepemimpinan tanah air ini kan 5 tahun pemilu. Oleh karena itu jalan RPJPN ini menjadi salah satu strategis karena untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu capaian-capaian itu harus terukur dari aspek ekonomi, sosial, budaya, penegakan hukum, dan kemudian juga macam pertahanan keamanan. Nah itu yang kemarin kita kupas. Di dalam RPJPN ini menarik karena ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Kalau dulu RPJPN itu kan diterjemahkan melalui Undang-Undang RPJM dan RPJP. Rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Kalau dulu RPJM, RPJP itu juga harus dibentuk melalui undang-undang. Sekarang ini semua sudah melalui peraturan presiden. Artinya bahwa kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada presiden untuk senantiasa melakukan evaluasi setiap saat ketika melihat perkembangan dinamika politik. Karena ekonomi ini kan sangat dinamis. Kalau itu semua diatur dalam undang-undang, maka presiden selaku kepala pemerintahan akan kesulitan karena untuk merubah undang-undang itu mekanisme kan cukup panjang. Dibahas oleh inisiator, kemudian dibahas dengan pemerintah. Ini akan panjang. Ini pengalaman ketika kami pemerintah dan DPR membuat undang-undang dengan metodologi atau metode Omnibus Law itu karena kami sadar bahwa ada regulasi yang overlapping, tumpang tindih dari peraturan pemerintah, peraturan menteri itu overlapping. Ini jangan sampai terulang, maka di RPJP ini kita kasih fleksibilitas kepada presiden. Akhir-akhir ini juga terjadi isu bahwa kita akan kelompok tertentu yang mengatakan Indonesia ini tidak ada ukurannya jelas dalam rencana pembangunan. Saya katakan jelas karena amanat konstitusi seperti itu. Kalau di sistem yang lalu itu memang ada GBHN, tapi kan sudah di amandemen di Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang keempat kan yang namanya GBHN kan tidak ada, termasuk lembaga tertinggi negara kan udah nggak ada. Ini juga menjadi menarik. Bahkan kemarin ada wacana kelompok tertentu yang akan merevisi kembalikan GBHN atau PPHN. Ini nggak perlu, karena ini akan semakin mempersulit. Kalau itu tujuannya adalah untuk memberikan arah kebijakan yang lebih jelas, sebetulnya ya malah regulasi itu yang kita sederhanakan, bukan malah dibikin sulit. Kalau itu melalui PPHN maupun GBHN, masa setiap mau merubah kebijakan penyelenggara pemerintahan harus merevisi yang namanya TAP MPR? Ini nggak bisa. Oleh karena itu yang ada adalah dinamikanya sekarang ini adalah kita membuat regulasi yang disederhanakan. Artinya bahwa untuk mengatasi bahwa rencana kerja pemerintah yang tadi katanya tidak ada salah satu konsep yang hulu hilirnya kan. Nah ini terjadi, ini udah clear di situ. Artinya bahwa dengan adanya revisi undang-undang ini itu udah nggak ada masalah lagi dan tidak perlu ada konsep pemikiran PPHN, GBHN dan sebagainya karena di dalam undang-undang RPJPN jelas jangka panjangnya seperti apa, atau kemudian jangka pendek menengahnya seperti apa, dan itu yang nanti akan menjadi tugas daripada presiden. Jadi kita berikan keleluasan untuk itu.